Jadi kalau ASFR itu singkatannya dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya Age Specific Fertility Rate. Jadi ASFR ini adalah angka kelahiran yang berdasarkan umur di sini. Makanya kan ada age. Jadi yang akan kita bahas di sini maksudnya adalah ASFR yang umur 15 sampai 19 tahun. Beda kalau misalnya kita ngomongin TFR itu sudah keseluruhan. Tapi ASFR hanya spesifik yang akan dibicarakan yaitu umur 15 sampai 19 tahun. Oke. Kalau misalnya cara menghitungnya? Nah, jadi ASFR sendiri itu pengertiannya begini. Jadi setiap 1.000 perempuan yang melahirkan. Jadi misalnya ASFR itu angkanya 10. Jadi setiap 1.000 ada 10 perempuan yang melahirkan. Ya, di umur 15 sampai 19 tahun. Nah, itu sebenarnya perhitungannya gampang. Cuman dari berdasarkan setiap 1.000 perempuan yang melahirkan pada umur 15 sampai 19 tahun. Itu tuh maksudnya kayak kalau misalnya di Sulawesi Utara sendiri itu datanya udah sejauh mana sih, Kak? Jadi untuk angka ASFR yang ada di Sulawesi Utara itu untuk pada tahun 2024 ya. Jadi ini baru dirilis karena ini masih awal tahun. Jadi pada tahun 2024 itu berada di angka 38,8. Jadi ini rata-rata 38,8 15. Tapi kalau misalnya 38,8 artinya ada setiap 38 atau 39 perempuan umur 15 sampai 19 tahun, setiap 1.000 perempuan ada 38 atau 39 banyaknya wanita yang hamil dan melahirkan di umur tersebut. Di umur rentang 15 sampai 19 tahun itu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya ASFR sendiri apakah hanya menghitung itu terus kepentingannya apakah itu penting selain menghitung angka kelahiran dengan rentang usia 15 sampai 19 tahun apalagi sih, Kak, kegunaannya? Iya. Jadi kalau kita lihat kalau ASFR 15 sampai 19 tahun ada angka sebegitu berarti kan ada indikasi di dalamnya terjadi kehamilan pada usia umur 15 sampai 19 tahun. Sedangkan kehamilan dan kelahiran pada umur 15 sampai 19 tahun setahu kita itu umur segitu adalah umur masih sekolah, umur masih kuliah. Berarti ada indikasi di situ misalnya terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian atau ada pernikahan dini di situ, kemudian ada juga indikasi terjadinya pergaulan bebas. Kira-kira itu pentingnya ASFR bisa menilai dari sisi itu. Jadi ada undang-undang lama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi pada waktu itu yang diatur adalah wanita dan pria umur 16 tahun. Nah, sekarang sudah direvisi menjadi 19 tahun. Jadi dari 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Nah, itu yang diatur oleh pemerintah. Sedangkan usia kawin itu sebenarnya begini. Untuk BKKBN sendiri mengatur di usia kalau perempuan idealnya adalah usianya 21. Bukan mengatur tapi merekomendasikan. Perempuan 21 tahun dan pria itu umur 25 tahun. Kenapa? Karena dianggap bahwa pada umur segitu wanita dan pria sudah stabil secara finansial. Kemudian secara mental dan psikis juga sudah cukup stabil sehingga bisa dikatakan ideal. Karena untuk resiko perceraian tertinggi yang kami temui adalah pada kelompok umur dari mulai umur 20 sampai 24 dengan rentang pernikahan yang belum genap selama 5 tahun. Nah, itu makanya kita memberikan rekomendasi kenapa 21 tahun perempuan dan 25 tahun pria. Kalau di forum genre itu fokus kita ke remaja karena kita itu dari remaja oleh remaja untuk remaja. Nah, kalau tadi seperti yang Kak Doni sampaikan, ASFR di Sulawesi Utara itu kan agak cukup tinggi ya. Ada di angka 38, sekian. Itu artinya kalau dari analisis kita juga untuk misalnya perempuan misalnya yang sudah menikah di usia dini, besarnya kayak tadi dari 1.000 ada kurang lebih sebanyak 38 sampai 39. Dan dari data itu yang kita pakai kemudian menjadi sasaran kita. Karena memang ketika melihat ASFR ini dari forum genre juga melihat ini tidak hanya sekedar sebuah data mati, tapi dari data ini memunculkan suatu indikasi. Ada suatu permasalahan di situ. Setelah ada indikasi, kami juga ada analisa di sana. Kami buat analisa dari
indikasi yang kami dapatkan baru membuat suatu program kerja untuk selanjutnya bagi kami bisa eksekusi dengan data yang cukup tinggi tadi, yang dimana menunjukkan ternyata di Sulawesi Utara pernikahan dininya cukup tinggi. Penyebab pernikahan dini itu biasanya karena ada beberapa faktor. Beberapa faktor itu yang pertama itu ekonomi. Ada faktor ekonomi, kemudian ada faktor karena pendidikan. Biasanya semakin rendah pendidikan, semakin tinggi juga angka pernikahan dininya. Kemudian ada faktor internal keluarga, misalnya ada terjadi perselisihan antar keluarga atau karena broken home dan sebagainya. Kemudian ada juga tradisi. Kita tidak bisa menyingkirkan faktor tradisi ini karena ada beberapa daerah, nggak usah di Sulawesi Utara, di beberapa daerah yang selain di Sulawesi Utara juga masih ada yang melaksanakan pernikahan dini karena ada tradisi itu. Kemudian ada juga berdasarkan lokasi tempat tinggal. Artinya dalam hal ini kita bicarakan mungkin tempat pergaulannya. Biasanya pergaulan di situ karena sudah begitu jadinya. Kami juga di Forum Genre Indonesia Sulawesi Utara, kami juga sebagai wadah konseling bagi remaja-remaja di Sulawesi Utara secara online ataupun secara langsung, di mana ada case-case yang kami dapati kenapa harus dinikahkan di usia dini. Karena kebanyakan terjadi yang namanya MBA atau Married by Accident, di mana sudah hamil di luar nikah atau KTD, kehamilan tidak diinginkan, dan pada ujungnya karena sudah seks bebas dan seks bebas pun tanpa pengaman, akhirnya yang perempuan si ibu udah mengandung, mau tidak mau sudah harus dinikahkan. Nah, biasanya di bawah umur 20 tahun yang sudah melakukan hubungan seksual, biasanya itu beresiko tinggi untuk terjadi yang namanya kanker leher rahim atau yang sering kita dengar itu kanker serviks. Jadi itu resikonya. Kemudian yang kedua, ada peningkatan resiko terjadinya kematian ibu dan bayi. Kemudian yang ketiga, ada peningkatan terjadinya bayi lahir prematur. Jadi memang cukup banyak. Kemudian yang terakhir, hasil penelitian di 55 negara yang berpendapatan menengah dan rendah menunjukkan adanya korelasi atau hubungan antara ibu yang saat melahirkan dengan angka kejadian stunting. Jadi biasanya begini, semakin muda usia ibu, biasanya akan semakin besar kemungkinan untuk melahirkan anak yang stunting. Memang di Sulawesi Utara masih cukup tinggi, walaupun memang kita lihat dari tahun ke tahun, ada angka di depan saya ini 2020, angka ASFR itu ada 42,77. Itu cukup tinggi. Sampai pada tahun 2023 angkanya mulai turun 39,5 dan pada tahun 2024 itu turun menjadi 38,8. Ada tren angka menurun untuk ASFR, tapi jika dibandingkan dengan nasional kita masih cukup tinggi karena di nasional angkanya sampai di 18. Di kita masih 38,8. Nah, untuk apa yang dilakukan pemerintah, sebenarnya pemerintah sudah banyak melakukan upaya-upaya. Yang pertama itu dengan meningkatkan usia lama sekolah agar dapat mengurangi angka pernikahan dini. Jadi kalau kita dengarkan sekarang semua sekolah yang ada di sekolah negeri kan digratiskan, mulai yang program 12 tahun itu, pendidikan 12 tahun. Kemudian di kami ada yang namanya, di BKKBN sendiri ada yang namanya program PIKR dan BKR. PIKR ini maksudnya apa namanya PIKR? Pusat Informasi Konseling Remaja yang ada di sekolah-sekolah. Kemudian ada BKR yang namanya Bina Keluarga Remaja. Jadi yang ada remaja-remaja, itu yang kami bina adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya bisa memahami anak-anaknya itu. Itu yang juga dalamnya ada substansi genre. Juga kami melakukan sosialisasi dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi juga, dapat berkolaborasi dengan kementerian, lembaga lain, perguruan tinggi, swasta dan lain-lain. Yang paling juga yang sudah saya jelaskan tadi ada undang-undangnya. Tapi undang-undang hanya membatasi sampai di umur 19 tahun. Jadi kalau ada pertanyaan, loh Kak, jadi kalau misalnya sudah hamil duluan di bawah 19 tahun bagaimana? Ya itu biasanya ke pengadilan setahu saya. Forum Genre ini menjadi suatu organisasi sendiri di luar BKKBN yang dimana keadaannya kita bermitra dengan BKKBN. Tentu saja ada hal yang berbeda yang dimana kita itu lebih ke anak-anak muda cara kita untuk pendekatannya. Karena kita tahu sekarang kalau anak-anak muda itu udah sangat aktif di media sosial ya. Jadi memang saat ini kalau untuk edukasinya kita itu udah masuk tidak hanya langsung bertatapan langsung, tapi sekarang kita udah buat konten-konten di Instagram, kita udah punya TikTok, udah punya Facebook, dan kita juga punya website. Dan dengan cara-cara seperti ini kita upayakan biar nanti bisa edukasi yang kita ingin berikan tidak secara konvensional saja, tapi memang ini secara digital pun teman-teman kita, remaja kita bisa dapat.